Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Talk show interaktif. Saya mewakili teman-teman dari divisi dakwah umum Hasmi sedikit ingin Talk show interaktif. Bahwa Yayasan Peduli Fajri adalah salah satu lembaga yang memang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial, terkhusus untuk melancarkan operasional dan pengembangan Talk show interaktif. Di pagi hari yang penuh berkah ini, saya hadir di sini di Radio Fajri untuk menyampaikan tentang forum komunikasi pendengar Fajri FM. Talk show interaktif. Kami ingin memperkenalkan Yayasan Cinta Remaja Bangsa mengenai masalah remaja. Talk show interaktif. SMA Islam Hasmi ini adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Islam Al-Huda ya. Dan ini sudah Talk show interaktif. Yayasan Takrimul Quran ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang Talk show interaktif. Saatnya Anda mengikuti Talk show interaktif. قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطير قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطير واحمل الزاد وأنوار اليقين نوارس الدرب بزيتون وتين واحمل الزاد وأنوار Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda pada kesempatan duha kali ini? Tentunya seperti biasa, kami selalu berharap ya, Anda beserta keluarga ataupun orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda sayangi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu berada dalam keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini tengah ditimpa ya dengan berbagai macam persoalan, baik itu persoalan dari kehidupan rumah tangganya ya, persoalan dari lingkungan pekerjaannya ataupun di sekolahnya. Semoga Allah memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kesabaran atas persoalan yang sedang kita hadapi. Dan mudah-mudahan persoalan ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita mampu meningkatkan kecintaan kita, mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula kami ucapkan tentunya selamat beraktivitas ya kepada Anda yang mungkin saat ini baru memulai aktivitasnya di pagi hari. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula pendengar ya, kita doakan nih kepada saudara-saudara muslim kita yang berada di belahan penjuru dunia ya, terkhusus di Suriah yang baru-baru ini terkena serangan gas beracun dari tentara sekutu Bashar Assad ya, laknatullah. Semoga Allah memberikan saudara-saudara muslim kita kesabaran, kekuatan dan segera memberikan kemenangan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada, tentunya seperti biasa ya, pada jam 10 sampai jam 11 ke depan saya Hendy akan menemani waktu duha Anda di acara Talkshow interaktif ya, di edisi hari Kamis 9 Rajab 1438 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 6 April ya 2017. Dan tentunya pendengar, seperti biasa di acara Talkshow interaktif kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, untuk berpartisipasi bersama kami, untuk bertanya-tanya ya seputar informasi yang nanti akan disampaikan atau informasi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita pada kesempatan siang kali ini. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0251848544 atau Anda juga bisa bertanya ya melalui pesan singkat kami. Ada 3 layanan ya pesan singkat, baik itu melalui SMS, WhatsApp dan Telegram, tentunya di nomor yang sama di 0811 1110 993. Dan bagi Anda juga yang
yang saat ini mungkin sedang online di Facebooknya ya, jangan lupa buka fanspage Radio Fajri. Silahkan Anda bisa bertanya di kolom komentar fanspage Radio Fajri. Dan baiklah pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah ya, kita sudah kedatangan nih kedua narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita, yang akan menyampaikan informasi yang mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, langsung saja saya akan perkenalkan kepada kedua narasumber kita pada kesempatan siang kali ini. Yang pertama ada Ustadz Abdul Aziz LC ya. Beliau selaku perwakilan ataupun selaku marketing ya, perwakilan marketing dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehatnya. Kemudian di samping kanan saya ada Ustaz Rizal Tamami SPDI ya. Beliau juga selaku perwakilan dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap menyampaikan informasi nanti? Insyaallah. Insyaallah sehat ya. Ya baiklah pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada ya, itulah kedua narasumber kita yang akan menemani kita selama kurang lebih 1 jam ke depan di acara talkshow interaktif bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor. Dan untuk tema pada kesempatan siang kali ini yaitu tentang keutamaan wakaf dan sosialisasi program Yayasan Islam Al-Huda. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan persilahkan kepada narasumber kita yang pertama yaitu ada Ustadz Abdul Aziz LC untuk menyampaikan ya informasi seputar keutamaan wakaf mungkin ya. Silakan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an surat Yasin al-ayah 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jamaah pendengar atau sahabat Radio Fajri yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya bagi yang mendengarkan dan bagi kaum muslimin secara umum. Karena ada fadlnya, keutamaan menuntut ilmu atau memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menjelaskan seperti biasa, yaitu menguatkan kembali ruh kita agar iktida, yaitu pengikutan kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat. Yaitu salah satunya Rasul pada saat itu sallallahu alaihi wasallam menggembleng, mengingatkan, menguatkan ruh atau meningkatkan ketakwaan para sahabat hanya dibacakan ini, wahyu-wahyu saja. Dijelaskan oleh Rasul, yaitu turun wahyu bertahap seperti itu terus dan terus. Sehingga kita juga sangat mungkin untuk bisa mendapatkan hidayah ketika kita meresapi, memahami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya wakaf. Sehingga kita menjadi orang yang punya perbekalan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 12 bahwasanya inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kemudian kami mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang yang sudah mati terus dia punya amal-amal baik buruk ataupun yang baik, itu sama Allah Subhanahu wa taala ditugaskan malaikat untuk mencatatnya. Terus wa atharahum. Yang dicatat bukan ini aja, amalan-amalan saja, tapi akibat dari yang telah kita dermakan. Kalau berwakaf ya akibatnya apa nih nanti ke depannya? Oh, untuk pendidikan kaum muslimin. Oh, untuk menghidupkan dakwah. Oh, dia wakaf untuk Radio Fajri misalnya. Ini asarnya ke depannya Masya Allah luar biasa insya Allah atas izin Allah. Sehingga dicatat juga akibat-akibat yang telah kita lakukan, baik buruk ataupun baik. Yang ini ya,
yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala semuanya dicatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu Allah menjelaskan bahwasanya ahsaynahu fi imamin mubin, dalam kitab catatan yang nyata, yaitu dicatat, semuanya dicatat. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir atharahum, yaitu akibat dari amalan-amalan kita yang baik ataupun yang buruk itu ada dua penafsiran. Dia meriwayatkan para ulama yang menafsirkan tentang kalimat atharahum. Yang pertama adalah yaitu jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau kemaksiatan, itu dicatat. Akibatnya seperti itu. Ini diriwayatkan ini ya, pendapat Imam Mujahid dan Qatadah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dengan dalil apa? Yaitu pada saat itu Bani Salamah itu rumahnya jauh, yaitu dekat di Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Sehingga dari Masjid Nabawi itu jauh, kalau mau ini ya sholat 5 waktu itu jauhan gitu. Mereka merasa, wah jauh sekali nih, orang-orang yang dekat Masjid Nabawi enak dong sholatnya, tinggal masuk aja gitu. Nah, sehingga kabar ini sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk ini ya mengantisipasi rasa seperti ini, rasa yang membuat putus asa dan sebagainya ini, Rasul langsung memberikan wejangan, nasihat. Ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharakum, diyarakum tuktab atharakum. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai Bani Salamah, perjalananmu dari rumah menuju masjid itu dicatat jejak-jejaknya. Nah, ini sebagai dalil pendapat pertama untuk menafsirkan itu. Yang kedua adalah penafsiran asarahum, itu akibat-akibat yang telah kita lakukan, orang-orang yang sudah meninggal ya, yang telah meninggal itu, yaitu pengaruh dari amal yang telah kita kerjakan atau orang-orang yang telah meninggal lakukan. Yang pertama adalah langkah ke masjid dengan dalil tadi hadis Muslim. Yang kedua adalah amal yang diakibatkan atau pengaruh dari amal yang kita telah kerjakan atau orang-orang yang telah meninggal lakukan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dah kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa, jadi semuanya, enggak dibatasi, yang tua saja, yang kaya saja, yang miskin saja, enggak. Ini semua, siapa saja, yang tua, yang muda, yang rakyat, yang pejabat, yang bertanggung jawab terhadap umat ataupun rakyat biasa atau orang awam, siapa saja yang mencontohkan sebuah amalan dalam Islam yang baik, yaitu sunnah yang baik, diamalkan, kemudian amalan itu ditiru oleh orang setelahnya, diikuti, dicontoh. Kalau kita sebagai bapak ya diikuti oleh anak istri kita ketika kita sudah meninggal. Maka kutibalahu mislu ajri man amila biha. Yang ikuti tadi, kemudian yang diikuti itu dicatat untuknya pahala sama seperti orang yang ngikuti. Wala yanqusu min ujurihim syai'. Dan orang yang ngikuti tadi enggak dikurangi. Jadi orang yang ngikuti amalan kebaikan kita, dia misalnya pahalanya 100, enggak dibagi dua, untuk yang diikuti 50, yang mengikuti 50, enggak. Ini yang diikuti diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa yang diberikan kepada orang yang mengikuti kita dalam kebaikan. Kemudian sebaliknya, wa man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan yaitu sunnah yang buruk, perbuatan yang buruk, perkataan yang buruk, keyakinan yang buruk, ajaran-ajaran Islam atau ajaran-ajaran ini ya yang buruk, kesyirikan dan sebagainya, perdukunan dan sebagainya, contoh-contoh misalnya yang buruk ya, pacaran dan sebagainya, ini keburukan. Maka fa'umila biha ba'dahu, kemudian dicontoh oleh generasinya, yaitu orang-orang ini ya,
keturunan-keturunannya yang setelahnya mencontoh, wah dulu bapak saya juga ngelakuin seperti ini, sama juga pacaran dan sebagainya, sama juga ngelakuin maksiat, ini ditiru yang diamalkan oleh orang yang sebelumnya. Maka kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, yaitu kena dosanya juga. Jadi dosa jariah ya? Iya, dikasih juga untuk orang yang mengamalkan contoh tadi yang buruk, ditulis juga sama dosanya dengan orang yang mencontoh keburukan itu. Wala yanqus min auzarihim syai'. Dan orang yang ini tadi yang udah meninggal nyontohin perbuatan yang buruk kan dosa. Nah, ntar ada yang ngikutin dikasih dosa sama dengan orang yang diikutinya. Dan orang yang diikutin nggak dibagi, nggak seperti awal tadi ya. Oh, dosanya misalnya kalau dikasih ini nilai ya 100 dosanya orang yang telah meninggal tuh. Terus gara-gara diikutin, jadi di bawah yang ngikutin enggak dikasihkan 50, enggak jadi berkurang gitu, tapi ditambah. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dalil-dalil ini ya. Pendapat yang kedua yaitu asar. Asar itu artinya akibat dari yang perbuatan telah ditinggalkan setelah meninggal. Nah, dari sini mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari hadis dan ayat yang sangat luar biasa. Karena salah satu ini ya yang bisa mendatangkan manfaat setelah kita meninggal yaitu wakaf. Ini perlu kita tekankan lagi sehingga wakaf ini sangat penting. Jadi dulu diriwayatkan oleh ini ya sahabat bahwasanya para sahabat itu yang punya kemampuan itu tidak ada yang tidak wakaf. Masya Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh ini ya dalam sebuah hadis dalam kitab Irwa al-Ghalil bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan, ini riwayat dari sahabat, lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqaf. Ini jelas sekali kabar dari sahabat yang sangat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya tidak pernah seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan untuk wakaf kecuali dia wakafkan. Yang punya kemampuan ya, yang enggak punya kemampuan ya enggak. Ya, jadi seperti itu. Dan dalam hadis yang lain sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya meriwayatkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri li 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 yaitu pahalanya terus mengalir untuk seorang hamba yang telah meninggal dunia padahal dia dalam kuburannya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, yaitu siapa saja yang mengajarkan ilmu. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan ilmu di sini ra'sunya, yaitu yang intinya yang paling ini adalah ilmu syar'i. Sedangkan ilmu keduniaan yang mubah dan sebagainya, kalau itu bermanfaat bagi orang lain, maka dapat balasannya. Au ajra nahran, atau dia membuat ini ya, mengalirkan sungai. Kalau zaman dahulu kan kayak zaman Fir'aun, saya yang bisa mengalirkan sungai Nil gitu. Artinya bukan mengalirkan, tapi dia itu menutup. Wah, ini enggak di desa ini enggak dialirin sungai sehingga dia kekurangan air dan sulit untuk melakukan pertanian dan sebagainya. Mungkin saat ini membuat sumur ya, kalau sekarang ntar ada hadisnya, ada kalimat juga. Selanjutnya. Kalau ini ya membuat perairan gitu, untuk pertanian itu salah satu mengalirkan sungai, kan aliran air. Au hafara bi'ran. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah membuat sumur. Ini pahalanya ngalir terus. Ini hadis, ada hadisnya ya. Atau gharasa nakhlan, yaitu menanam pohon yang bermanfaat, buah-buahan dan sebagainya. Atau ini ya, pohon kurma. Kalau di Indonesia kan agak sulit nanam kurma. Kalau di Saudi nanam kurma terus buahnya digunakan untuk rakyat yang miskin, disedekahkan, diwakafkan dan sebagainya. Ini pahalanya ngalir terus. Au bana masjidan, atau membangun masjid, diwakafkan untuk sholat kaum muslimin dan sebagainya, untuk dakwah kaum muslimin, untuk markas dakwah dan sebagainya. Ini adalah ngalir terus pahalanya. Au warasa mushafan, atau mewakafkan, mewariskan, memberikan wakaf ini ya, mushaf Al-Quran untuk dibaca kaum muslimin, sehingga pahalanya ketika orang lain membaca Al-Quran terus ngalir padahal dia sudah meninggal dunia. Dia ditemani amalan-amalan ini.
ketika dalam kuburan. Orang-orang yang ahli maksiat di kuburnya disiksa, siksa kubur. Nah ini orang-orang yang beramal luar biasa dia, bisa bahagia di dunia aja. Kita kalau lagi ini ya, lagi udah pensiun gitu, pensiun udah tua, sakit-sakitan pensiun, gajinya juga hanya sedikit kan biasanya berapa ini ya. Kekurangan, kebutuhan semuanya. Tiba-tiba ada yang ngalirin rezeki terus itu kan, ngasih dari anak cucunya semuanya, nyumbang sekian-sekian sehingga berlebih-lebih hartanya. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Ini di alam kubur lebih dari itu dan nggak bisa terbayangkan kebahagiaannya seberapanya. Iya. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi. Yang ketujuh adalah punya anak yang soleh, terus selalu mendoakan yang ampunan ya untuknya setelah orang tuanya meninggal. Ini luar biasa, ngalir terus. Sehingga kita sebagai anak, ketika orang tua kita telah meninggal, diharuskan terus per detiknya mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Sehingga ini bisa meringankan orang tua kalau memang punya dosa dan sebagainya. Dan ketika dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tambahan pahala yang selalu mengalir. Ya. Itu adalah 7 ya. 7 hal yang sangat bermanfaat, pahalanya terus mengalir setelah kita meninggal dunia. Ada tambahan 1 dalam hadis ya, hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya selain 7 ini, yaitu ada amalan yang kalau kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir, nggak putus-putus. Apa itu? Yaitu jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu dapat mengalirkan pahalanya walaupun kita mati terbunuh dan sebagainya. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fitan." Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yaitu berjaga-jaga. Itu ya, berjaga-jaga di perbatasan yang mana rawan untuk dimasukin musuh-musuh Islam. Sehari semalamnya saja itu lebih baik daripada puasa dan tahajud selama 1 bulan. Jadi hanya jaga-jaga saja semalam. Orang-orang yang berjihad di medan perang itu ya, semalam, sehari semalamnya saja dia hanya diem ngawasi musuh supaya nggak masuk ke kawasan kaum muslimin. Itu lebih afdol, lebih baik daripada puasa dan tahajud sebulan penuh nggak putus-putus. Itu luar biasa. Memang ada zaman sekarang ada yang bisa seperti itu. Jarang sekali tuh orang yang setiap malamnya bisa tahajud dan puasa selama sebulan. Susah. Puasa Ramadan doang mungkin kita kuat. Kalau sama tahajud kadang bolong gitu. Apalagi perempuan harus haid lah dan sebagainya, terputus amalannya. Terus apabila dia telah wafat dalam peperangan itu menjaga terus diserang meninggal, maka pahala dari amalnya ini tetap mengalir, terus ngalir. Amalan jihad itu terus ngalir, nggak putus ya. Demikian juga rizkinya terus ditambah, dan dia aman dari fitnah dunia maupun fitnah kubur. Jadi seperti itu. Iya, sampai jam berapa untuk ini? Sampai jam 11 sih Ustaz. Iya, untuk ini targetnya sampai setengah ini atau? Iya, setengah 11. Mungkin cukup dulu Ustaz ya. Ya, baiklah pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada. Itulah tadi penyampaian informasi Masya Allah yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Yang pertama itu ada Ustadz Abdul Aziz. Beliau menyampaikan tadi keutamaan wakaf ya, yang mana pahala dari wakaf ini insya Allah akan terus mengalir ya meskipun kita sudah meninggal. Dan baiklah pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada, silahkan ya, kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bertanya-tanya ya seputar wakaf nih. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya bagaimana cara wakaf di Yayasan Islam Al-Huda. Nah, kemudian apa saja nih yang bisa diwakafkan ke Yayasan Islam Al-Huda, silahkan Anda bisa langsung menghubungi kami di 0251848444 atau di 0811110993. Kan tapi pendengar, sebelum kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 99.3 Fajr FM, Suara Kebangkitan Islam. Pendengar yang berbahagia, untuk memperbaharui data pendengar aktif Radio Fajri, kami dari manajemen Radio Fajri menghimbau kepada Anda para pendengar setia
untuk segera mengirimkan data diri Anda. Dengan format ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota, tanda pagar tahun Anda mulai mendengarkan Radio Fajri. Contoh, Harun, tanda pagar Kedung Halang, tanda pagar Bogor, tanda pagar 2013. Kirim ke 0811 11 10 993. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Fajri FM. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun Ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dai-dai sunnah. Dengan izin Allah, Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di toko-toko herbal terdekat di kota Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di telepon atau WA 0812 1970 5220 0812 1970 5220 PIN BB 56D36966. Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam. Membangun keluarga yang sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Namun, dambaan itu hanya akan menjadi mimpi jika kita enggan berbekal ilmu syar'i. Segera dapatkan CD MP3 Keluarga Sakinah edisi terbaru. Tersedia dalam 2 volume dengan lebih dari 35 judul kajian pada setiap volumenya. Hanya dengan Rp20.000 per volume, Anda dapat menyimak kajian seputar keluarga sakinah dengan penjelasan yang menarik, ringkas, dan mudah dipahami. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Seorang istri akan merasa sempurna jika ia telah menjadi seorang ibu dan seorang. Kewajiban seorang istri dalam urusan suaminya berada setahap setelah kewajiban dalam urusan agamanya. Pesan sekarang juga melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0857 993 993 98 0857 993 993 98. Seluruh keuntungan penjualan CD ini akan digunakan untuk keberlangsungan dakwah Radio Fajri. Radio Fajri, penebar ajaran-ajaran Islam yang murni, dipancar luaskan dari kota Bogor. Fajri, teman dan pembimbing Islami Anda dan keluarga. أيها السالك درب الصالحين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصالحين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطير قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال
المعاطي واحمل الزاد وأنوار اليقين نوارس الدرب بزيتون وتين واحمل الزاد وأنوار اليقين نوارس الدرب بزيتون وتين قم بنا فالكون حيران ضارب في التيه يضنيه الظلام قم بنا فالكون حيران ضارب في التيه يضنيه الظلام جاهل والله أسباب السلام قم أخي وادفع عن الكون الحمام جاهل والله أسباب Ya baik, masih di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Dan tentunya masih bersama saya Hendy di acara Talk Show Interaktif edisi Kamis 9 Rajab 1438 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 6 April 2017. Ya, sebelumnya kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Anda ya yang telah setia mendengarkan acara-acara kami, terkhusus ya di acara Talk Show Interaktif pada kesempatan 2 kali ini. Dan kami juga ucapkan ahlan wa sahlan ya kepada Anda yang mungkin saat ini baru bergabung bersama kami, baru mendengarkan acara-acara kami. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat menyimak dan mendengarkan. Dan tak lupa pula pendengar, tentunya kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami, untuk berpartisipasi ya, untuk bertanya nih seputar informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu dari Yayasan Islam Al-Huda ya, berkenaan tentang keutamaan wakaf dan sosialisasi program Al-Huda. Nah, silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0251 8485 444, atau Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat kami, baik itu melalui SMS, WhatsApp, dan Telegram di nomor yang sama tentunya, 0811 1110 993. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini tengah online di Facebooknya ya, silahkan Anda bisa bertanya melalui kolom fanspage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Ya, dan baiklah pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada, tadi telah kita menyimak ya apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama. Kemudian kita akan lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Ustadz Rizal Tamami SPD. Silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Selamat siang para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan kali ini kami dari Yayasan Islam Al-Huda yang memang konsen di bidang penyaluran bantuan dana sosial, kemudian pembangunan masjid dan sebagainya gitu. Oke, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar, para dermawan, dan semua yang telah terlibat pada pelaksanaan program Yayasan Islam Al-Huda. Terkhusus pada program-program yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Islam Al-Huda selama kurang lebih 1 tahun ke belakang ya. Yeah. Tahun ke belakang dari tahun 2016 ya mungkin ini, karena biasanya kita setahun sekali itu ada rekod prestasi yang sudah dilaksanakan gitu. Dan alhamdulillah ini luar biasa gitu, dan sampai untuk tahun ke depan 1 tahun ini kita cukup banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Juga memang ini tidak bisa terlaksana kecuali juga dengan bantuan oleh para dermawan semua gitu, kaum muslimin semuanya gitu. Di antaranya dari program pembangunan masjid yang pembangunan yang konsen dilaksanakan oleh Yayasan Islam Al-Huda pada tahun 2016, setahun ini gitu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa pembangunan gitu. Untuk masjid saja, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan membangun sekitar 37-an ya. Masya Allah, 37. Itu untuk di wilayah mana saja? Saya itu Jawa ya. Di Jawa, khusus Jawa ya? Khusus Jawa ya, ada Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah dan sebagainya gitu. Untuk perbaikan masjid juga alhamdulillah, walaupun mungkin tidak sebanyak pembangunannya ya. Renovasi ya? Renovasi masjid-masjid sudah lama, ada sekitar 8 masjid yang sudah kita laksanakan pembangunannya. Kemudian dari pembangunan pondok pesantren juga alhamdulillah kita sudah melakukan ada 2 pondok pesantren 1 tahun ini yang telah kita renovasi, yaitu pondok pesantren Makkah yang di Cianjur, kemudian pesantren Imam Muslim yang di Cirebon juga. Alhamdulillah bisa kita laksanakan juga.
Kemudian pembangunan markas dakwah juga sudah kita laksanakan tahun kemarin. Alhamdulillah berkat dorongan dari kaum muslimin semua, kita sudah memiliki sebuah markas dakwah yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah ya, kegiatan-kegiatan dakwah di wilayah Bogor, di wilayah Bogor dan sekitarnya gitu. Hanya baru Bogor aja ya? Sementara tahun ini kita baru 1 tahun kemarin doang ya. Iya. Tahun kemarin baru Bogor gitu. Iya. Mudah-mudahan di tahun 2017 ini gitu 1438 Hijriah ini kita bisa melaksanakan lebih dari tahun kemarin ya. Iya. Ini sebagai patokan saja gitu. Dan bisa menyebar ke seluruh wilayah tentunya. Dan bisa menyebar ke seluruh wilayah gitu. Dan memang untuk sekarang ini memang Yayasan Samal Huda baru konsennya masih di wilayah Jawa ya gitu. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa kekuatannya bertambah lah gitu. Amin, insyaallah. Bisa keluar ke wilayah Jawa gitu. Ini prestasi yang bukan semata-mata dari Yayasan Islam Al-Huda saja, tapi ini dorongan dari berbagai pihak gitu. Baik dari pewakaf tanah, para masyarakat sekitar yang ikut gotong royong melaksanakan pembangunan masjid gitu, melaksanakan pembangunan pesantren dan sebagainya gitu. Alhamdulillah kita ucapan jazakallahu khairan katsiran gitu kepada semua pihak yang telah terlibat dalam terlaksananya program-program Yayasan Islam Al-Huda. Dan di bidang sosialnya juga kita tahun kemarin sudah melaksanakan pembangunan sumur sampai 103 sumur ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, ini sudah tersebar di berbagai wilayah, sumur, MCK, tempat wudhu gitu ya, paket-paketnya kita sudah salurkan. Ini cukup banyak tahun kemarin ini ya. Kemudian untuk pembagian sembako juga alhamdulillah kita sudah menyebarkan sampai 1756 paket ya. Iya. Jadi untuk duafa gitu kita support juga para mereka yang memang betul-betul membutuhkan santunan gitu, kita sampaikan ke mereka gitu. Alhamdulillah ini juga berkat partisipasi dari kaum muslimin semuanya ya. Ini di program-program Yayasan Islam Al-Huda. Dan untuk program musiman pun, program musiman yang kita laksanakan setahun sekali. Kalau tadi kan itu terus ya kesinambungan itu. Program musiman pun alhamdulillah kita, tahun kemarin kita sudah melaksanakan, diantaranya ada program iftar jama'i ya, buka puasa bersama ya, tahun kemarin ya. Tahun kemarin ya. Tahun kemarin kita sudah kita melaksanakan ada puasa Ramadan ya. Ramadan kita bisa sampai 35 ribuan ya, 35 ribu paket. Masya Allah. Buka puasa yang kita sebarkan di. Itu dalam 1 bulan ya? Dalam 1 bulan. Ya. Itu cakupannya sangat luas ya. Ada hampir di semua kota, masjid-masjid yang sudah dibangun oleh Yayasan Islam Al-Huda, juga pondok pesantren kita salurkan ke mereka gitu. Kemudian untuk puasa Arafahnya juga itu juga ada sekitar 4.000 paket. Puasa Arafah itu puasa sunnah sebelum melaksanakan Idul Adha, kita juga melaksanakan program itu. Itu program musiman gitu. Yang sekarang juga kan kita sudah menginjak bulan Rajab ya. Mudah-mudahan para muhsinin juga yang tahun kemarin telah ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini, tahun ini juga bisa mudah-mudahan kita himbau bisa melaksanakannya lagi dan mengajak para kaum muslimin yang lain untuk bisa ikut berpartisipasi itu. Karena memang memberi iftar para orang yang berpuasa itu sama dengan pahalanya dengan orang yang berpuasa tersebut itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit nih, selama kalau terutama ini biasanya menimpa akhwat ya, perempuan itu kan biasanya 1 bulan itu pasti gak kalah full tuh. Seminggu minimal itu pasti akan kena yang namanya datang bulan itu kan. Tapi selama datang bulan tersebut, insya Allah itu ada pahala puasa bisa dapat. Caranya gimana? Kasih makan orang-orang yang berpuasa. Pahalanya dapat tetap berpuasa. Jadi walaupun kita nggak puasa karena halangan, karena sakit, karena datang bulan, karena safar, ngasih takjil ke orang-orang yang berbuka puasa, dapat tuh pahalanya orang yang buka puasa gitu. Nah, walaupun hanya dengan kurma ya. Walaupun hanya dengan kurma, bahkan seteguk air mungkin. Ya, itu juga sama, tapi tentu tergantung itu ya, bobotnya ya. Bobotnya tetap berbeda mungkin. Tapi insya Allah itu pun tidak mengurangi pahala dari yang kita niat baik kita. Mudah-mudahan tahun ini juga para muhsinin, para pendengar sekalian bisa ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program Yayasan Islam Al-Huda. Kemudian program musiman yang kedua juga kita laksanakan kurban ya, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah menyalurkan sampai 431 hewan kurban ya. Terdiri dari sapi dan kambing ya. Itu tersebar di 5 kota Jabodetabek khususnya, kemudian di wilayah-wilayah sekitar Cianjur, Sukabumi juga sama gitu, Bandung.
Itu program musimannya. Kemudian ada juga program tebar pakaian lebaran ya. Ada juga pakaian lebaran. Ada ya. Masya Allah. Tahun Itu kemarin untuk siapa itu, Ustaz? para duafa ya. Duafa ya. Pondok pesantren, kemudian anak-anak yatim dan sebagainya itu. Tahun kemarin alhamdulillah, karena ini memang baru pertama ya, tahun kemarin ada inisiatif untuk menyebarkan kiswah Id namanya programnya itu, program tebar baju lebaran untuk para duafa dan anak laki yatim ya. Memang kita kan mungkin jangan sampai hanya kita yang melaksanakan lebaran itu ya, lihat para duafa yang tidak punya apa-apa, mungkin kita bisa support dengan ini gitu, merasakan kebahagiaan bersama lah gitu. Dan tentunya bajunya juga baru-baru ya, Ustaz ya? Baru insya Allah. Gitu. Kemarin untuk program pertama ini alhamdulillah tembus sediai 244 paket ya. Masya Allah. Ya untuk kita sebarkan di berbagai tempat. Ya baik, nampaknya sudah ada yang bergabung ya pada kesempatan kali ini. Nggak ada. Ya, bisa dilanjutkan silakan. Iya gitu. Itu di antara program-program Yayasan Islam Al-Huda yang telah kita laksanakan selama setahun ke belakang ya, 2016 atau 1437 Hijriah. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para kaum muslimin, para muhsinin semua yang telah ikut serta berperan, berpartisipasi, ikut gotong royongnya, bahkan ngangkat-ngangkat batu yang kalau yang lagi pembangunan masjid itu ikut gali-galinya gitu, nyediain macam-macam untuk. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk melaksanakan ini. Ya, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini, Pak? Pak Lingkungan Harahap di Bogor. Bapak dari Bogor ya? Iya, Pak. Ya, kabarnya sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya. Subhanallah sehat. Silakan Pak pertanyaannya. Dengan narasumber Ustaz siapa? Dengan Ustadz Abdul Aziz dan ada Ustadz Rizal Tamami, Pak. Assalamualaikum, salam hormat Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mulia sekali. Tapi sayangnya banyaknya di Indonesia rakyat kita yang buta huruf aksara dan buta agama. Iya. Kalau bisa ini bisa perbesar, bro. Karena banyak udah tua-tua nggak tahu tentang agama, hanya tahu mengucapkan artinya nggak tahu. Begitu juga banyaknya pun pondok pesantren harus bayar. Contoh seperti saya yang miskin ilmu agama ini mau belajar harus pakai duit. Sementara saya pengangguran, mata pun buta. Oleh karena itu saya mendengarnya saya terpanggil, Ustaz. Kalau bisa diperbesar demi generasi muda bangsa ini. Iya, baik. Jangan terpengaruh dari ajaran-ajaran asing, apalagi kapitalis. Iya. Saya rasa itu. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas katanya dari Medan nampaknya ya. Oh, Masya Allah. Ya, Terima kasih mungkin banyak. bisa ditanggapi. Silakan Ya, Ustaz. baik. Terima kasih banyak pada penanya yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Baik, perlu dijelaskan juga memang untuk concern Yayasan Islam Al-Huda memang bergerak di bidang pembangunan sosial dan ada program-program musiman. Namun untuk program-program pendidikan bukan berarti tidak ada ya. Jadi dari pembangunan masjid, kemudian pembangunan pondok pesantren, pembangunan markas dakwah itu sebetulnya memang kita ada tim tersendiri ya. Ada tim tersendiri yang memang bertugas untuk menyampaikan misalnya taklim ya. Taklim untuk misalkan masjid kita bangun di wilayah mana. Itu setiap saat kita follow up ya. Ada biasanya kalau misalkan ada program dakwah juga, ada dai yang kita utus juga. Tentu memang sesuai dengan kapasitas dai kita ya, karena dai kita juga terbatas, tapi setiap kali memang ada dai yang kita setiap kali ada pembangunan itu tidak lepas kita untuk di follow up terus, terutama pondok pesantren. Kalau misalkan ini terutama bagi penanya untuk misalkan belajar, kita ada juga pondok pesantren yang gratis Pak di Yayasan Islam Al-Huda. Itu ada untuk setara lulusan SMA juga ada untuk S1, kemudian ada juga untuk daurah syariah ya. Itu program yang sekarang yang sudah dibangun di Yayasan Islam Al-Huda di Cianjur sama di Cirebon. Itu programnya ada program untuk gratis ini untuk 2 bulan, 2 bulan pembelajaran bagi misalkan ada. Kalau misalkan yang bekerja kan sibuk ya, sibuk. Kalau misalkan pesantren bertahun-tahun mungkin susah ya, harus meninggalkan. Tapi kalau cuma 2 bulan,
2 bulan kita persiapan nih. Sebelumnya kita persiapan cari nafkah untuk istri-istri. Nih, izin 2 bulan mau nyantren, mau belajar agama. Nah, ini bisa, ini gratis, Pak, dari pesantren yang sudah kita bangun gitu. Jadi setiap pembangunan yang kita laksanakan ini tidak lepas ya, tidak lepas hanya tok bangun aja gitu, tapi semuanya kita ada program-program lanjutan, ada program taklim, ada program pembelajaran. Ya, memang sasaran utama kita memang sebetulnya ke sini gitu, sasaran utamanya gitu. Seperti pembagian sembako yang kita sampaikan juga sebetulnya sasarannya juga ke sini, untuk sasarannya untuk menyampaikan risalah Islam, menyampaikan wahyu dan sebagainya gitu. Karena emang kita juga sebetulnya berlomba dengan yayasan-yayasan seperti misionaris yang mereka juga gencarnya seperti ini gitu, kaum muslimin yang memang secara finansial lemah gitu ya, tidak punya apa-apa gitu, dikasih sedus mie instan misalkan, tahu-tahu ditukar itu imannya dengan nauzubillah min dzalik, dengan masuk ke agama yang berbeda gitu. Nah, ini kan kekhawatiran kita juga gitu, makanya kita berpikir harus kita melakukan program-program dakwah ini variatif ya. Variatif, dari mulai pendidikannya pun ada gitu, kemudian dari pembagian sosialnya pun ada. Nah, terus yang diamanahkan ke Yayasan Islam Al-Huda, concernnya memang ke situ Pak, ke bidang pembangunan, sarananya, kemudian ke sosialnya. Tapi untuk follow up selanjutnya kita punya tim tersendiri gitu. Mungkin Bapak bisa nanti lebih lanjut bisa menghubungi ke Yayasan Islam Al-Huda, mungkin pengen tahu nih pesantren-pesantren yang dibangun di Yayasan Islam Al-Huda dan pengen ikut belajar juga bisa gitu. Dan untuk sejauh ini ada berapa banyak pesantren yang telah dibangun oleh Yayasan Islam Al-Huda? Sebetulnya kalau yang aktif ya, yang sudah dipegang oleh Yayasan Islam Al-Huda sekarang ada 3 ya. Yang di Bogor sendiri, kemudian di Cianjur. Bogor di mana aja itu? Bogor di Ciapus yang di dekat sini. Ya. Nah, itu sendiri. Kemudian di Cianjur sekarang ada Pondok Pesantren Makkah, kemudian di Cirebon. Kemudian yang sekarang alhamdulillah sekarang lagi dibangun, masih proses, tapi di Megamendung juga ada. Di Cianjur juga sekarang lagi proses pembangunan lagi, di Jalan Raya Ciuber juga sedang ada itu untuk program tahfidzul Quran gitu. Mohon doanya saja kepada para pendengar semuanya, mudah-mudahan program ini bisa terlaksana ya gitu. Amin. Ya baik, semoga terjawabkan ya pertanyaan ataupun saran dari Bapak Harahap dari Bogor. Dan baik, kita akan langsung bacakan ya pesan yang masuk nih. Ada pesan dari Telegram, kita akan bacakan dari hamba Allah ya. Apakah Yayasan Al-Huda bisa memberi bantuan dalam pengadaan MCK untuk masjid? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah. Untuk MCK masjid ini insya Allah ada Pak. Gitu. Jadi tinggal diajukan saja surat pengajuannya ke kantor Yayasan Islam Al-Huda gitu. Biar nanti kita bisa data gitu. Karena memang kita biasanya paket ya. Ini sebenarnya duluan nih gitu. Cuman kita lihat segi prioritas gitu. Segi prioritas kan di mana masjid-masjid yang memerlukan gitu, memerlukan MCK, memerlukan tempat wudhu gitu. Kita juga ada tim survei tersendiri, misalkan di wilayah mana masjid-masjid yang memang memerlukan sarana itu ya, sarana tempat wudhu. Yang paling banyak itu tempat wudhu. Tempat wudhu berserta sumurnya, satu paket itu ya. Sumur, ada sumur, kadang sumur gali, kadang juga sumur bor. Kemudian ada torannya juga, udah ada lengkap lah semuanya, udah tinggal pakai, bisa dipakai wudhu gitu. Ke MCK juga ada, cuman memang kapasitasnya tidak sebanyak tempat wudhu ya gitu. Tapi insya Allah gitu tetap kita akan usahakan kalau misalkan ada di tempat misalkan masjid yang memerlukan, bisa langsung menghubungi ke kantor Yayasan Islam Al-Huda, dihubungi nomor call centernya ya, call center Yayasan Islam Al-Huda di nomor 0852 16 85 4481. Ini bisa menghubungi sini. Saya ulangi 0852 1485 4481. Ini bisa langsung ke kantor Yayasan Islam Al-Huda. Ya, dan kemudian ada lanjutannya Ustaz nih. Apakah Yayasan Islam Al-Huda juga bisa memberikan dana nikah katanya? Masya Allah nih, ada pertanyaan. Ya. Baik, untuk program ini sebenarnya secara khusus programnya tidak ada ya. Tapi memang ini kadang musiman kadang ada gitu, memang dari donatur luar ya. Misalkan ada pesanan ya, misalkan ada barangkali yang nikah baru-baru mungkin ya, para lajang-lajangers buat bujang ya, ditunggu aja infonya. Para bujangers yang memang lagi baru nikah gitu, biasanya kita ada juga program. Cuma memang ini tidak tentatif banget gitu, tidak bisa diprediksi gitu. Biasanya kalau memang ada
Ada broadcast, biasanya broadcast ke media-media sosial gitu. Siapin aja dulu pasangannya ya tentunya. Ya, tentunya itu aja. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, Masya Allah ada pertanyaan dari WhatsApp nih. Di nomor 08969628 sekian. Assalamualaikum. Ya, bisa minta info untuk apa nih? Bentar. Tertutup. Bisa minta info untuk pesantren yang gratis untuk karyawan katanya. Jazakumullah. Silakan bisa ditanggapi. Baik, untuk sekarang itu ada pesantren yang seperti ini di Cianjur sama di Cirebon untuk sekarang ya. Itu pondok pesantren Makkah sama pondok pesantren Imam Muslim. Ya. Untuk karyawan ada? Itu bisa untuk umum ya. Untuk programnya 2 bulan. Namanya program Daurah Syariah ya. Itu program pendalaman dasar-dasar agama selama 2 bulan gitu. Dan gratis? Apakah gratis? Dan gratis itu. Gratis 2 bulan ya? Iya, selama 2 bulan itu ya paling bekal itu aja, bekal biasa untuk pribadi doang gitu ke sana gitu. Iya, baik. Ya, semoga terjawabkan. Iya. Ya, baik. Kemudian bagaimana nih prosedurnya? Bagaimana cara ingin mengajukan proposal supaya di ACC untuk berwakaf di Yayasan Islam Al-Huda? Mungkin bisa dijelaskan. Apa saja persyaratan yang harus disediakan mungkin? Wakaf tanah ya? Tanah bisa, masjid bisa mungkin. Oh gitu. Jadi untuk tanah ya ada beberapa kriteria yang memang harus disiapkan. Itu pertama kriterianya memang tanah kosong yang siap bangun gitu. Statusnya wakaf. Ya. Bisa wakaf, pasum atau pasos ya, misalkan di masjid ya. Biasanya kan sekarang itu apalagi di perkotaan banyak perumahan-perumahan yang menjamur ya. Perumahan-perumahan tapi fasilitas ibadahnya belum ada. Nah, ini bisa diajukan ke kantor Yayasan Islam Al-Huda. Tinggal menyerahkan surat, isinya itu surat keterangan tanahnya apa, wakaf, pasum atau pasos. Kemudian menyertakan juga usulan kepanitiaannya juga. Kemudian menyertakan juga jumlah penduduk di situ yang sudah ada, nanti siapa nanti yang akan bertanggung jawab misalnya ngebangun yang sholatnya siapalah gitu itu aja. Yang memakmurkan. Ya, yang memakmurkan masjidnya siapa gitu. Kemudian dilengkapi dengan foto-foto singkat. Intinya itu aja, sederhana gitu, sehingga diajukan ke kantor Yayasan Islam Al-Huda. Selebihnya nanti kita akan ada tim tersendiri untuk ke lokasi. Gitu saja. Dan apakah bisa juga menerima wakaf tanah dari mungkin dari warisan? Apa bisa dilayani? Bisa, cuma nanti memang harus diurus surat-suratnya gitu. Itu teknisnya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Yang jelas memang tanah tersebut insya Allah bisa kita terima. Cuman untuk kalau misalkan waris dan sebagainya, kalau misalkan langsung ke Yayasan Islam Al-Huda, kita akan melihat segi pemanfaatannya gitu. Karena memang kita akan menyesuaikan dengan program-program yayasan gitu. Kalau memang program yayasannya memang dirasa belum settle gitu, kita belum siap, belum sanggupnya, mungkin nanti akan ada ditunggu dulu, mungkin pelaksanaannya jadi nggak langsung dibangun sesuatu di sana gitu, mungkin tunggu atau mungkin dipindah sebagainya gitu, tergantung nanti kesepakatan dengan muwakifnya ya gitu. Ya, baik, syukran, jazakallah khairan katsiran. Ya baik Ustadz, karena waktu kita sudah hampir habis ya, sekitar 5 menit lagi. Jadi mungkin saya akan persilahkan kepada Ustadz Abdul Aziz dulu untuk menyampaikan informasi terakhir ya seputar wakaf ke Yayasan Islam Al-Huda. Silakan Ustadz. Ya, untuk kesimpulan yaitu saya rasa sangat cukup ya tadi ya, hadis-hadisnya, ayatnya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan dengan ini ya, menyiapkan hati kita untuk siap beriman 100%. Kalau belum 100% atau masih ada keraguan, bisa batal keimanan itu. Karena apa? Sebagai ciri-ciri orang yang beriman dengan benar adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Allah menjelaskan dalam ayatnya seperti itu. Itu nggak boleh ada keraguan. Oh, ini ayat Allah, hadis Rasul SAW yang terjaga, yang sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran, hadis, nggak boleh ada ragu. Kalau kita belum mampu, jangan mengendorkan atau mencemooh atau menghina dan sebagainya. Ini membuat bahaya. Kalau memang belum kuat, istighfar. Astagfirullah, ya Allah, saya kok masih belum bisa ya. Udah harta udah banyak nih, tapi kok masih belum bisa wakaf dan sebagainya, belum bisa berderma untuk sosial orang lain, untuk ini ya, meninggikan kalimat Allah, dakwah Islam. Istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dengan istighfar itu, dan kita bisa mewakafkan apa yang kita mampu untuk diberikan untuk orang lain. Sedangkan yang belum mampu, ya beramallah sesuai tempatnya masing-masing, yaitu yang orang miskin dan sebagainya belum diberikan kelapangan rezeki. Mari kita beramal sesuai yang diamanahkan Allah kepada kita. Ya, Allah bisa. Ya, syukran Ustaz. Kemudian Ustaz Rizal Tamami, silakan Ustaz. Baik, mungkin terakhir ya bagi para pendengar sekalian gitu.
Intinya kami sebenarnya pada kesempatan ini lebih banyak kami ingin mengucapkan banyak terima kasih sebenarnya. Ini memang jazakallahu khairan katsiran kepada para muhsinin semua, itu baik para panitia masjid juga yang suka ikut berpartisipasi dalam terlaksananya program ini gitu. Dan memang kami mengajak gitu ya, program ini adalah program amal akhirat gitu, dan memang akan terus berkelanjutan gitu. Mudah-mudahan dengan program-program Yayasan Islam Al-Huda ini bisa sebanyak mungkin kaum muslimin yang bisa merasakan manfaat gitu. Dan memang tentu kita juga akan sangat banyak sekali mengalami kekurangan dari segi sumber daya mungkinnya dan sebagainya gitu. Dan kita mohon juga mohon bantuan dukungan dari semua pihak. Mudah-mudahan bisa program ini terus terlaksana dan bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kaum muslimin, itu saja. Ya baik, syukron jazakumullah khairan kepada kedua narasumber kita yang telah menemani kita ya di acara Talkshow interaktif bersama Yayasan Islam Al-Huda. Ada Ustadz Abdul Aziz LC dan Ustadz Rizal Tamami. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada, sebelumnya kami ucapkan juga syukron jazakumullah khairan kepada Anda yang telah setia bersama kami ya untuk mendengarkan acara-acara kami, terkhususnya di acara Talkshow interaktif pada kesempatan 2 kali ini. Dan kami juga ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Anda yang telah bergabung bersama kami ya, baik itu melalui on air-nya. Seperti tadi ada Bapak Harahap dari Bogor, dan ada juga hamba Allah ya yang mengirimkan pertanyaan dari WhatsApp dan Telegramnya tentunya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan ataupun kehilapan dari kami. Akhirnya saya Hendy dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Talk Show. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين واحمل الزاد وأنوار اليقين